Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hipa Ajahra El Ahmed dengan NIM 1199230062. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan mata kuliah Bank Industri Keuangan Non-Bank. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Sebutkan dan uraikan tugas pokok Bank Indonesia. Dalam kapasitas Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu memelihara dan mencapai kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama dengan tercermin pada perkembangan tujuan inflasi, sementara aspek kedua pada perkembangan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Apa yang dimaksud OJK? OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun tujuan OJK. Tujuan OJK dibagi 3 poin. Yang ke-1, mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggaranya secara teratur, adil, dan akuntabel. Dan yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Adapun fungsi OJK yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor keuangan. Adapun tugas OJK, pengaturan dan pengawasan. Perbankan seperti Bank Umum, Bank Syariah, BPR atau BPRS. Dan adapun di pasar modal. Di pasar modal sebagai perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Kalau di IKNB, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan LJK lainnya. Jawab pertanyaan nomor 3. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah suatu kegiatan pasar yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. Kemudian ada juga terdapat produk dari pasar modal syariah. Yang ke-1 saham, kedua rukuk, ketiga reksadana syariah. Saham merupakan surat berharga pernyataan modal kepada perusahaan dengan bukti penyertaan kepada saham. Dan saham tersebut harus kebagian hasil dari usaha bisnis perusahaan, lalu tidak melanggar prinsip syariah. Sukuk merupakan istilah baru obligasi syariah atau Islamic bond. Istilah dari obligasi syariah adalah di dunia internasional disebut sukuk. Lalu sukuk berasal dari bahasa Arab sak atau tunggal, dan suk adalah jamak yang istilah mengartikan sertifikat atau not. Lalu obligasi syariah atau sukuk adalah surat berharga yang pertanyaannya modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk untuk sesuai dengan prinsip syariah. Reksadana syariah adalah merupakan ruangan yang menghimpun dana dari pemodal yang dikelola oleh manajer investasi. Lalu kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan adapun mekanisme pasar modal dan beberapa rinciannya. Yang ke-1, menghindar despekulasi. Yang kedua, transaksi tanpa riba. Yang ketiga,
mentransaksi efek syariah. Yang keempat, emiten dari golongan syariah. Yang kelima, menggunakan akad. Transaksi menggunakan akad. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Bolehkah asuransi syariah dibawa di tengah jalan? Boleh, karena asuransi syariah adalah sebuah sistem para peserta yang menanggung risiko atau mengibahkan seluruh dana dan seluruh kontribusi melalui dana tabaruk. Peranan di sini sebagai pemegang amanah, investasi dana dari kontribusi peserta, dan perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional. Lalu perusahaan tidak menanggung asuransi konvensional. Asuransi kesehatan hampir sama dengan asuransi kendaraan. Apabila kita membayar premi, maka kita akan terlindungi dalam 1 tahun ke belakang. Dan apabila kita terjadi kecelakaan, maka asuransi akan membayarnya kerusakan yang terjadi. Lalu apabila kita tidak membayar premi, maka kita akan hangus. Begitupun sama seperti asuransi kesehatan. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.